Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam, Ibu Intan Nur Azizah MPD, yang senantiasa kami harapkan barokah ilmunya, dan juga teman-teman kelas 1 PAIF yang berbahagia. Sebelumnya, perkenankan saya Agus Setiawan sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Agus Setiawan, dan yang kedua ada Khairun Nisa Fahmi, yang ketiga ada Ahmad Zainuri, dan yang keempat Lu'lu'ul Munafisah. Materi yang akan disampaikan yaitu mengenai masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Jadi, masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin dibagi menjadi 4 masa. Yang pertama ada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua ada Umar bin Khattab, ketiga ada Utsman bin Affan, dan yang terakhir ada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah atau pemimpin pertama setelah Rasulullah Muhammad SAW meninggal. Abu Bakar memimpin umat Islam selama 2 tahun, dari 632 sampai 634 Masehi. Abu Bakar adalah orang pertama di luar keluarga Nabi yang memeluk Islam. Ia adalah sahabat yang paling dicintai Nabi. Abu Bakar mengorbankan harta bendanya untuk perjuangan Nabi. Putri Abu Bakar, Siti Aisyah, dinikahkan dengan Nabi. Gelar Asy-Siddiq yang berarti amat membenarkan diberikan karena Abu Bakar adalah orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Alasan terpilihnya Abu Bakar yakni sahabat Nabi yang paling senior, selalu dekat dengan Rasulullah, sehingga tahu cara memimpin umat dan negara, dermawan, sehingga kekayaan yang dimilikinya dapat digunakan untuk perjuangan umat. Disegani kaum Quraisy karena tegas dan cerdas dan mau bekerja keras. Masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Di masa kepemimpinan yang singkat, Abu Bakar menyelesaikan perpecahan yang terjadi di suku-suku bangsa Arab. Beberapa suku yang tak mau lagi tunduk pada pemerintahan Madinah setelah Rasul wafat, mereka menganggap perjanjian berakhir seiring Rasul wafat. Abu Bakar menyelesaikan perpecahan ini melalui perang Riddah atau perang melawan kemurtadan. Panglima yang paling berjasa memimpin perang yakni Khalid bin Walid. Abu Bakar memulai mengumpulkan ayat-ayat suci Al-Quran yang disalin kemudian dijadikan mushaf. Ia menjadikan ayat Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum. Di akhir kepemimpinannya, Abu Bakar memperluas daerah kekuasaan dengan mengirim tentara keluar. Pada 634 Masehi, Abu Bakar mengirim Khalid bin Walid dan pasukannya ke Irak. Mereka berhasil menguasai Al-Hirah. Ia juga mengirim ekspedisi ke Suriah di bawah pimpinan 4 panglima perang yakni Abu Ubaidah bin Jarrah, Amr bin As, Yazid bin Abi Sufyan, serta Syuhrabil. Abu Bakar wafat pada 23 Agustus 534 Masehi di Madinah. Ia dimakamkan di sebelah makam Nabi di Masjid An-Nabawi. Sebelum meninggal, Abu Bakar memiliki sebuah wasiat kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pun dipilih untuk menggantikan Abu Bakar. Khalifah yang selanjutnya ada Umar bin Khattab. Riwayat singkat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdi al-Uzza bin Riba'ah bin Abdillah bin Qard bin Razail bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Adalah khalifah kedua yang menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab lahir di Mekah pada tahun 583 Masehi, 12 tahun lebih muda dari Rasulullah. Umar juga termasuk keluarga dari keturunan Bani suku Adi, suku yang sangat terpandang dan berkedudukan tinggi di kalangan orang-orang Quraisy sebelum Islam. Umar memiliki postur tubuh yang tegap dan kuat, wataknya keras, pemberani, dan tidak mengenal gentar. Pandai berkelahi, siapapun musuh yang berhadapan dengannya akan bertekuk lutut. Ia memiliki kecerdasan yang luar biasa, mampu memperkirakan hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tutur bahasanya halus dan bicaranya fasih. Khalifah Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang sangat disayangi rakyatnya karena perhatian dan tanggung jawabnya yang luar biasa pada rakyatnya. Salah satu kebiasaannya adalah melakukan pengawasan langsung dan sendirian berkeliling kota mengawasi kehidupan rakyatnya. Pengangkatan Khalifah Umar bin Khattab. Pada musim panas tahun 364 Masehi, Abu Bakar menderita sakit dan akhirnya wafat pada hari Senin 21 Jumadil Akhir
13 Hijriah atau 22 Agustus 634 Masehi dalam usia 63 tahun. Sebelum beliau wafat, telah menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya sebagai khalifah. Penunjukan ini berdasarkan pada kenangan beliau tentang pertentangan yang terjadi antara kaum Muhajirin dan Ansor. Dia khawatir kalau tidak segera menunjuk pengganti dan ajal segera datang akan timbul pertentangan di kalangan umat Islam yang mungkin dapat lebih parah daripada ketika Nabi wafat dahulu. Pada saat itu pula Umar dibaiat oleh kaum muslimin dan secara langsung beliau diterima sebagai khalifah yang resmi yang akan menuntun umat Islam pada masa yang penuh dengan kemajuan dan akan siap membuka cakrawala di dunia muslim. Beliau diangkat sebagai khalifah pada tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi. Sifat yang dimiliki Umar bin Khattab. Sifat Khalifah Umar bin Khattab yaitu pemberani, sederhana, adil, tegas, loyalitas tinggi, dan tanggung jawab. Kemajuan-kemajuan yang dicapai Umar bin Khattab. Islam mengambil alih Mesopotamia dan sebagian Persia dari tangan dinasti Sasanid dari Persia, serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia dari Kekaisaran Romawi atau Bizantium. Pada pertempuran Yarmouk yang terjadi di dekat Damaskus, 20.000 pasukan Islam mengalahkan pasukan Romawi yang mencapai 70.000 dan mengakhiri kekuasaan Romawi di Asia Kecil bagian selatan. Umar juga melakukan banyak reformasi secara administratif dan mengontrol dari dekat kebijakan publik, seperti membangun sistem administratif untuk daerah yang baru ditaklukkan, menyelenggarakan sensus di seluruh wilayah kekuasaan Islam, merenovasi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, serta melakukan modifikasi hukum Islam. Prestasi pada masa Umar bin Khattab. Perluasan wilayah Islam meliputi Mekah, Madinah, Palestina, Suriah, Irak, Persia, dan Mesir. Kemudian penataan struktur pemerintahan seperti administrasi pemerintahan, lembaga peradilan, korps militer, dan Baitul Al-Mal. Khalifah selanjutnya ada Utsman bin Affan. Nama lengkap beliau yaitu Utsman bin Affan bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Quraisy al-Quraisy al-Umawi. Dilahirkan pada tahun kelima setelah Rasulullah lahir. Sejak kecilnya telah dikenal dengan budi pekerti dan perbuatan terpuji-terpujinya. Dia masuk Islam dengan ajakan dari Abu Bakar. Setelah itu, beliau melakukan hijrah sebanyak 2 kali, yaitu ke Ethiopia dan ke Madinah. Beliau selalu hadir dalam setiap perang bersama Rasulullah, kecuali ketika Perang Badar. Yang besar itu dikarenakan beliau sedang ditinggal di Madinah untuk menjaga sang istri Ruqayyah yang sedang sakit. Dan dengan kepergian Ruqayyah menjadikan Utsman merasa sedih. Rasulullah sangat tersentuh dengan kesedihan Utsman. Akhirnya beliau menasihati Utsman untuk menikahi putri keduanya, yaitu Ummu Kalsum. Kehormatan beliau yang membuatnya terkenal dengan sebutan Dzunurain atau yang mempunyai 2 cahaya. Masa pemerintahan Utsman bin Affan, yaitu telah menguasai berbagai wilayah seperti Afrika yang meliputi Barqoh, Tripoli Barat, bagian selatan negeri Nubah. Kemudian Asia yang meliputi Armenia, Tabaristan, Amudarya, negeri-negeri Balha, Harah, Kabul, Hasnah di Turkistan, dan kemudian Eropa yang meliputi Cyprus. Kemudian ia membagi kekuasaan Islam menjadi 10 provinsi dengan masing-masing amir atau gubernur, dengan keadaan makmur dan sejahtera. Beliau juga membangun polisi keamanan dan pengadilan. Di masa Utsmanlah, khitbah Idul Fitri dan Idul Adha didahulukan sebelum sholat. Begitu pula azan pertama pada sholat Jumat. Beliau dikenang sebagai khalifah pertama yang membangun dan meluaskan Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Beliau memiliki prestasi yang paling gemilang, yakni membukukan Al-Quran. Namun, di balik kemakmuran kepemerintahan beliau, pada akhir periode kedua terjadi perpecahan yang dikarenakan jabatan strategis di pemerintahan diberikan kepada keluarga Bani Umayyah yang menimbulkan protes dan terjadi pemberontakan. Ini yang menyebabkan Utsman lemah dalam pemerintahan. Akhirnya, Utsman terbunuh oleh pemberontak bernama Al-Ghafili
yang masuk melalui atap rumah Sayyidina Utsman. Yang terakhir, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir di Mekah pada tahun 602 Masehi. Sejak umur 6 tahun, Ali bin Abi Thalib sudah tinggal bersama Rasulullah SAW, sehingga sifat-sifat yang ada pada Ali adalah sifat-sifat yang beliau teladani dari Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai orang yang cerdas. Karena kecerdasannya, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, dan Khalifah Utsman sering datang kepada Ali untuk meminta pendapat dan minta bantuan pemecahan masalah yang sulit. Mengutip buku sejarah peradaban Islam oleh Ahmad Saufi dan Hasmi Fadilah, setelah beliau wafat, Ali bin Abi Thalib terpilih menjadi penggantinya. Pada tahun 35 Hijriah, beliau dinobatkan menjadi khalifah keempat. Ali menjadi khalifah selama 5 tahun, yaitu dari tahun 35 Hijriah sampai beliau wafat pada tahun 40 Hijriah. Prestasi pada masa Ali bin Abi Thalib. Selama menjabat sebagai khalifah, berikut adalah prestasi beliau yang telah beliau capai. Yang pertama, mengganti pejabat yang kurang cakap. Khalifah Ali bin Abi Thalib menginginkan pemerintahan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, beliau mengganti pejabat yang kurang cakap dalam bekerja. Antara lain, Sahal bin Hanif sebagai gubernur Syria, Utsman bin Hanif sebagai gubernur Basrah, Qais bin Sa'ad sebagai gubernur Mesir, Umrah bin Syihab sebagai gubernur Kufah, Ubaidillah bin Abbas sebagai gubernur Yaman, dan yang kedua, membenahi keuangan negara atau Baitul Mal. Pada masa Utsman bin Affan, banyak kerabatnya yang diberi fasilitas negara. Beliau menyita harta pada para pejabat yang diperoleh secara tidak benar. Harta tersebut disimpan di Baitul Mal dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, memajukan bidang ilmu bahasa. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib memegang pemerintahan, wilayah Islam sudah mencapai India. Pada saat penulisan huruf hijaiyah belum dilengkapi tanda baca yang menimbulkan banyak kesalahan bacaan teks di daerah yang jauh dari Jazirah Arab. Untuk menghindari itu semua, Khalifah Ali memerintahkan Abu Aswad ad-Daulani untuk mengembangkan ilmu nahwu yang diharapkan dapat membantu orang-orang non-Arab dalam mempelajari tata bahasa guna sumber utama agama Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Yang keempat, bidang pembangunan. Khalifah Ali bin Abi Thalib membangun kota Kufah secara khusus. Pada awalnya, kota Kufah disiapkan sebagai pusat pertahanan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Akan tetapi, kota Kufah kemudian berkembang menjadi ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Untuk saat ini kami buka untuk sesi tanya jawab.